Kita semua sering banget kan dengar orang bilang, wah investasi gue untung 20%. Kedengarannya keren tapi sebenarnya apa sih arti angka itu? Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas anatomi dari sebuah imbal hasil investasi. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Untung 20% bagus atau enggak? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu loh. Sebenarnya sebagus apa sebuah imbal hasil itu bergantung pada 3 faktor kunci ini. Pertama, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkannya? Kedua, gimana pola arus kas yang kita terima selama investasi? Dan yang ketiga, seberapa besar risiko yang harus kita ambil? Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih cara paling fundamental buat ngukur total keuntungan dari sebuah investasi? Konsep dasarnya itu namanya imbal hasil periode kepemilikan atau HPR. Gampangnya, ini tuh total keuntungan kita dari awal kita beli sampai kita jual asetnya. Nggak peduli kita pegang seminggu, setahun, atau 10 tahun. Rumusnya juga cukup gampang. Kita ambil harga jual, kurangi harga beli. Terus tambahin semua pendapatan lain yang kita dapat, kayak dividen. Nah, total keuntungan itu kita bagi dengan modal awal kita. Kenapa dibagi? Biar hasilnya jadi persentase. Jadi kita bisa bandingin apple sama apple, bukan apple sama jeruk. Nah, komponen pendapatan ini penting banget buat dihitung. Sumbernya ada 2. Yang pertama, jelas keuntungan modal, selisih harga jual sama beli. Yang kedua, bisa juga dari pembayaran tunai yang kita terima selama kita pegang investasinya, contohnya dividen saham atau kupon obligasi. Semuanya harus dihitung. Nah sekarang, ceritanya kita bikin sedikit lebih rumit nih. Kita masukin faktor waktu. Karena untung 20% dalam setahun, itu beda banget ceritanya sama untung 20% dalam 10 tahun kan? Disinilah peran waktu jadi sangat krusial. Ada 2 cara umum buat mengubah HPR jadi imbal hasil tahunan. Yang pertama, rata-rata sederhana. Gampang, tinggal bagi total untung dengan jumlah tahun. Cepat, tapi nggak akurat. Kenapa? Karena dia ngabaikan efek compounding atau bunga majemuk. Cara yang benar itu pakai rata-rata geometris. Ini yang ngitung tingkat pertumbuhan tahunan sebenarnya, dengan memperhitungkan efek compounding. Jadi, catat baik-baik ya, makin panjang periode investasi kita, makin wajib hukumnya pakai rata-rata geometris. Kalau pakai rata-rata sederhana, hasilnya bisa kelihatan jauh lebih bagus dari kenyataannya. Oke, kita naik level lagi. Gimana kalau di tengah-tengah periode investasi kita dapat duit? Misalnya dapat dividen tiap tahun. Nah, dapat duit di tahun pertama itu kan nilainya lebih berharga daripada dapat duit yang sama di tahun kelima. Terus, gimana cara ngitungnya? Solusinya, ada metode yang lebih canggih, namanya imbal hasil tertimbang dolar. Kalau di dunia keuangan, ini juga dikenal sebagai tingkat pengembalian internal atau IRR. Intinya, metode ini nggak cuma ngitung kali berapa banyak uang yang masuk, tapi juga kapan uang itu masuk. Jadi, hasilnya jauh lebih akurat. Oke, dari tadi kita ngomongin imbal hasil, dan imbal hasil. Tapi itu baru setengah dari cerita. Setengahnya lagi, yang sering banget dilupain orang adalah resiko. Nah, ini penting buat dibedain. Resiko itu artinya kita masih bisa memperkirakan probabilitas kejadiannya. Dunia keuangan punya banyak alat buat mengelola ini. Tapi ada juga yang namanya ketidakpastian. Ini levelnya beda. Kita bahkan nggak tahu apa aja kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi probabilitasnya. Jadi, gimana cara keuangan mengukur risiko? Pakai konsep yang namanya imbal hasil yang diharapkan atau expected return. Penting nih, ini bukan ramalan. Ini adalah rata-rata dari semua kemungkinan hasil yang masing-masing sudah dikalikan dengan probabilitasnya. Biar gampang, coba lihat contoh ini. Anggap aja ada saham Explainer Inc. Ada kemungkinan 20% kita rugi 5%. Ada kemungkinan 60% kita untung 10%. Dan ada kemungkinan 20% kita untung besar 25%. Nah, expected return-nya adalah rata-rata ketimbang dari ketiga skenario ini. Terus gimana kita tahu seberapa liar atau jinak sebuah investasi? Nah, ukurannya itu namanya deviasi standar. Makin tinggi deviasi standarnya, artinya rentang kemungkinan hasilnya makin lebar. Dari rugi banget sampai untung banget. Nah, itulah yang kita sebut risiko yang lebih tinggi. Oke, sekarang bagian puncaknya. Kita gabungin kedua keping puzzle ini, imbal hasil dan resiko. Gimana hubungan keduanya? Disinilah letak jantung dari investasi modern. Pertama-tama, kita butuh sebuah patokan dasar, yaitu imbal hasil yang bisa kita dapatkan tanpa perlu ambil resiko sama sekali. Biasanya ini dari surat utang pemerintah yang super aman.
Kita sebut ini tingkat bebas resiko. Logikanya kan, kalau kita berani ambil resiko, kita harusnya dapat imbalan dong. Nah, imbal hasil ekstra yang kita harapkan di atas tingkat bebas resiko inilah yang disebut premi risiko. Ini adalah upah kita karena sudah berani ambil resiko. Eits, tapi jangan sampai ketuker. Ada bedanya antara harapan dan kenyataan. Premi resiko itu adalah apa yang kita harapkan kita dapat. Sementara imbal hasil lebih atau excess return itu adalah apa yang beneran kita dapat di atas tingkat bebas resiko. Keduanya bisa sama, bisa juga beda jauh. Dan inilah yang membawa kita ke kesimpulan utamanya. Aturan emas dalam investasi, risiko yang lebih tinggi itu harus diimbangi dengan imbal hasil yang diharapkan juga lebih tinggi. Perhatikan kata diharapkan. Nggak ada jaminan kita bakal dapat hasil tinggi, tapi setidaknya harapannya harus sepadan. Kalau enggak, ngapain kita ambil risikonya kan? Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Imbal hasil 20% itu bagus? Sekarang kita tahu jawabannya tergantung waktu, arus kas, dan yang paling penting, risiko yang diambil. Pertanyaan yang lebih cerdas untuk diajukan sekarang adalah, dengan risiko sebesar ini, apakah imbal hasil yang saya harapkan sudah cukup sebagai kompensasinya? Nah, itulah pertanyaan yang membedakan investor sejati.